Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, edisi 35, Kitab Keluaran pasal 18, ayat 13 sampai dengan 27, memberi contoh tentang bagaimana kita bisa mengatasi beban pekerjaan yang terlalu berat bagi kita. Setelah Yitro mendengarkan semua cerita Musa, dia bersukacita dan memuji Tuhan. Esoknya, Yitro menemukan sebuah masalah. Yitro mengamati bagaimana Musa menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim bagi bangsa Israel. Ayat 13-16 berkata, keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Dengan cepat, Yitro menemukan sebuah masalah. Nah, bayangkan saja, seorang diri saja Musa mengurus perkara yang dihadapi bangsa ini. Yitro melihat ketidakefisiennya situasi ini. Untuk memperjuangkan satu perkara, umat bisa seharian mengantri, dan kalau jumlah mereka yang memiliki masalah itu banyak, bisa sampai dini hari. Musa tidak akan sanggup menyelesaikan semua pekerjaan itu. Pekerjaan itu terlalu besar untuk dipikulnya seorang diri. Beban pekerjaan yang berlebihan akan membuat lelah, target tidak akan tercapai, akan ada banyak keluhan, akan ada banyak ketidakpuasan. Emosi menjadi tidak stabil, akhirnya bisa menimbulkan tekanan batin atau pikiran dan berakibat kepada fisik yang sakit. Dengarlah apa yang dikatakan Yitro tentang hal itu. Ayat 17 dan 18, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Ketika beban pekerjaan melampaui batas kemampuan normal manusia, maka yang harus dilakukan adalah kita mengatur ulang manajemen kerja atau tata kelola kerja. Yitro memiliki saran yang bagus. Di ayat yang ke-19 sampai dengan 23, dia berkata, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Yitro berbicara tentang manajemen kerja, mengorganisasikan orang-orang, dan berbagi beban kerja.
Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Saya memiliki beberapa catatan kecil. Yang pertama adalah mentorship. Jelas Yitro sangat menguasai manajemen kerja. Dia membagikan ilmunya itu kepada Musa. Musa sendiri tidak terpikir olehnya bahwa apa yang dia lakukan menjadikan pekerjaan itu terlalu berat bagi dia, jauh dari efisien, dan semakin lama semakin tidak akan tertangani. Dia memiliki blind spot atau titik buta yang tidak disadari sebelumnya. Karena itu, seorang mentor sangatlah penting. Jadilah orang yang rendah hati, temukan mentor yang tepat untuk pekerjaan kita, dan biarkan kita berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-24, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Yang kedua, pendelegasian. Ayat 25 dan 26 berkata, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka itu mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Ya, Musa akhirnya membuat pendelegasian. Prinsip the right man in the right place dijalankan. Pastilah semua orang akan merasa berkatnya ketika semua masalah dapat ditangani dengan baik dan dengan menghemat banyak waktu. Yang ketiga, yang terakhir saya catat adalah sebuah kesimpulan. Apapun peran kepemimpinan yang kita mainkan, tugas kita bukanlah membuat orang bergantung kepada kita, tetapi memperlengkapi dan memberdayakan orang lain untuk meningkatkan tingkat tanggung jawab dan kompetensinya. Tugas kita juga bukanlah melakukan segalanya untuk orang lain, tetapi membantu orang lain untuk belajar bagaimana mereka melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Bersama kita bisa, bersama-sama kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih berguna. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.